Nanti selesai jam 8.25. Siap, Pak. Siap jam 8.30. Siap. Baik, terima kasih Pak Arlis atas kerjasamanya. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Gimana pagi ini? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini, meskipun dalam keadaan daring, PPKM diperpanjang kembali oleh Bapak Presiden kita. Semoga kondisi ini tidak mengurangi semangat motivasi semangat anak-anakku sekalian untuk tetap belajar, karena belajar itu kewajiban bagi seluruh makhluk, terutama manusia. Menuntut ilmu itu sebuah kewajiban. Oleh karena itu tidak ada alasan apapun untuk tetap menuntut ilmu. Oleh karena itu dengan kondisi pandemi ini, anak-anak harus belajar meskipun dengan versi daring. Sudah masuk semua pagi ini? Belum, Bapak. Masih tinggal 11. Ya, tolong teman-temannya Irham dihubungi, mungkin masih ada di luar atau ada kendala apa, minta tolong dihubungi dulu. Namun sebelumnya absen dulu ya. Sudah dipanggil tadi Bapak. Absen dulu. Sebelum itu Bapak Ishak sudah ada? Belum melepuh Bapak. Belum. Oh ya, masih di jalan mungkin Ishak. Si belum melepuh. Romli gimana Romli? Belum melepuh Bapak. Belum datang juga. Terus Wasilur Rahman. Si dorong Bapak. Mojianto. Mana Mojianto? Hujan katanya Pak. Hujan. Terus Hosmania. Belum datang juga nih Man. Hadir. Siap. Neman minta tolong nak ya, videonya ditampilkan sehingga Bapak bisa melihat kondisinya. Ayo teman-teman semua, anak-anakku sekalian, videonya ditampilkan sehingga Bapak kondisi kalian bisa tahu kondisi hari ini bagaimana. Ini Asis, ya videonya ditampilkan. Juga Miftahur Rahman, tolong ya nak ya. tolong ya nak ya, biar Bapak juga bisa berinteraksi meskipun lewat udara seperti ini, tidak bisa bertemu lewat darat. Bapak tahu kondisi anak sekalian bagi seperti apa. Semoga sehat semua ya. Ya, terus Irham. Irham ada? Ada Bapak. Oh, ini ketua kelas kita ini Irham. Terus Nurjana. Hadir, Bapak. Terus Miftahur Rahman. Ada, Pak. Ada ya. Sehat Miftahur Rahman. Ini Mojianto baru datang ini jam 8 sudah masuk. Ini jam 8 lewat 5 menit. Kemana saja? Mojianto telat mandi Bapak. Mojianto kemana saja nak? Ada apa nak? Kok bisa terlambat? Telat mandi. Mojianto telat mandi Bapak. Oh ya. Afif Amrullah. Mojianto jangan ngerokok nak ya di dalam gelas nak ya. Jangan ngerokok dalam gelas. Meskipun anak-anakku sekalian sudah SMK kelas 1, tapi merokok itu tetap merugikan kesehatan, apalagi di jangan dulu nak ya. Saihul Mizan mana? Saihul Mizan belum datang. Abdul Aziz Hadir Pak. ya. Terus Mufid Ardiarsa Belum masuk Bapak. belum masuk. Siti Nadira Belum masuk Bapak. belum juga. Kok masih banyak yang belum masuk ini? Saihul Hadi
Belum datang juga. Solihuddin. Belum masuk Bapak. Fadri. Ini Fadri lama enggak masuk ini. Ada yang kabarnya gimana di kelas? Fadri ini kenapa enggak masuk? Sakit. Ya. Ayo kapan-kapan kita bisa jenguk ke rumahnya dan pagi ini kita doakan semoga teman-teman semua menjaga keluarganya yang sedang sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dirakas Bapak. Bismillah Bapak. Komarudin ada? Belum masuk Bapak. Ada Bapak. Belum masuk ya. Baiklah anak-anakku, sebelum materi pagi ini Bapak sampaikan di mana terkait yaitu malaikat selalu bersamaku. Namun sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali segala kegiatan kita, segala aktivitas kita. Semoga apa yang kita kerjakan pagi hari ini, siang hari ini mendapatkan barokah, mendapatkan ilmu yang barokah nanti untuk bekal kehidupan kita ke depannya. Oleh karena itu, saya harapkan ketua kelas Irham, ya dibutuhin doanya dulu. Doanya dulu Irham. Ayo silakan Irham dipimpin doanya. Teman-teman, marilah kita berdoa dulu sebelum pelajaran dimulai. Berdoa mulai. Terima kasih anakku semua. Semoga anak-anakku semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baiklah sekalian, nanti absennya akan Bapak kirim linknya di grup WA. Jadi teman-teman di grup WA kelas, absennya nanti Bapak kirim dan juga rangkuman materinya beserta evaluasinya nanti linknya akan Bapak kirim di grup WA kelas ya. Jadi tugasnya nanti dan semuanya itu dikerjakan tepat waktu. Nanti sebelum 12 paling lambat jam 12 anak-anakku semua sudah mengumpulkan tugas hari ini. Ya. Itu. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum memasuki materi ini, di mana materi sebelumnya yaitu kita sudah membahas tentang aku selalu dekat dengan Allah. Oleh karena itu, maka untuk materi berikutnya ini yaitu menjelaskan tentang malaikat selalu bersamaku. Ini jadi malaikat selalu bersamaku ini atau bisa pembahasan ini menjelaskan tentang iman kepada malaikat Wasilur Rahman. Ini kok baru datang dari mana saja Wasilur Rahman? Rujaan tadi Bapak. Lain kali jangan terlambat lagi ya Wasilur Rahman. Ini contoh yang tidak baik, datang terlambat, tidak istiqomah, tidak profesional namanya ya. Jadi minta tolong kalau jam 8 masuk, jam 8 kurang 10 menit Irham buka kelas, nanti teman-temannya dikondisikan sudah ada di kelas. Siap Bapak. Dalam istilah bola itu yang menang itu bukan menunggu bola tapi menjemput bola. Ya, makanya jangan menunggu guru datang tapi jangan menjemput menunggu guru tapi jemputlah guru. Jika gurunya belum datang ya diparani. Pak sudah waktunya. Alhamdulillah pagi ini Bapak tidak terlambat. Tapi Wasil ini dan teman-temannya banyak yang terlambat ini. Ya, jangan diulangi lagi. Baiklah. Materi yang akan kita bahas
pada pagi hari ini Pagi yaitu hari iman atau malaikat itu apa baik selalu bersamaku. Yang akan dipelajari itu ada 4 pokok atau 4 poin, artinya anak-ananku nanti setelah proses pembelajaran ini Bapak harapkan anak-ananku ini bisa memahami keempat poin ini. Apa yang pertama? Pengertian iman kepada malaikat. Ya. Kemudian yang kedua nama-nama malaikat beserta tugasnya. Yang ketiga perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Jika anak-anakku merasa beriman kepada malaikat, maka anak-anakku sekalian ini wajib membuktikan bahwa anak-anakku itu beriman kepada malaikat dengan cara tingkah laku yang baik. Dan yang keempat itu perbedaan manusia dengan malaikat Allah. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pembahasan yang pertama kita masuk pada tentang arti iman. Sebelum materi ini sudah Bapak jelaskan tentang rukun itu ada 6. Coba Miftahur Rahmah, iman. Rukun iman yang pertama apa? Iman kepada Allah, Pak. Iman kepada Allah. Terus Asis. Rukun iman yang kedua. Rukun iman yang kedua apa, Asis? Iman yang kedua apa? Iman kepada para malaikat. Iman kepada malaikat. Kemudian yang ketiga. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah, Pak. Yang keempat Irham mana? Dengar Irham. Rukun iman yang keempat apa Irham? Oh, iman kepada Nabi utusan, Bapak. Kepada Rasulullah. Iman. Mana iman? Iman yang kelima. Ayo iman. Beriman ke hari akhir, Pak, hari kiamat. Akhir. Kemudian Afif ini baru datang ini. Iman yang ke-6 apa Afif? Mana Afif? Hadir Pak. Rukun iman yang ke-6 itu apa Afif? Iman pada Qadar dan Qadar. Jadi iman kepada ini merupakan rukun iman yang kedua. Iman kepada malaikat ini merupakan iman kepada malaikat ini merupakan iman yang kedua untuk menyempurnakan keimanan kita. Maka salah satunya anak-anak sekalian mempercayai, mengimani bahwa malaikat itu ada. Sekarang iman itu seperti apa? Pengertian iman itu seperti apa? Jadi secara bahasa anak-anak sekalian bahwa iman itu tasyik atau membenarkan. Membenarkan. Kemudian secara istilah bahwa iman itu keyakinan dalam hati, perkataan lisan, amalan dengan anggota badan, ditambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Maka dari pengertian iman ini dapat disebutkan iman kepada malaikat meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dan memberi tugas-tugas tertentu yang harus dikerjakan. Jadi beriman kepada malaikat yaitu beriman kepada makhluk yang gaib. Malaikat itu merupakan makhluk Allah yang gaib karena diciptakan Dari nur. Jadi iman kepada malaikat ini beda dengan percaya dalam tingkatan sains misalkan. Ada yang bisa mengatakan apa perbedaan dengan percaya
Ayo, ada yang bisa menjelaskan perbedaannya itu? Kurang jelas Bapak. Halo? Halo? Kurang jelas Bapak. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Kalau kurang jelas, jadi iman kepada malaikat ini, kita itu beriman kepada benda gaib halus, karena malaikat itu diciptakan dari cahaya atau nur. Sedangkan beriman percaya terhadap teknologi atau sains itu, kita harus melihat bukti dulu bahwasannya pesawat bisa terbang. Kita bisa percaya ketika kita sudah melihat bahwa pesawat itu terbang. Tapi dengan malaikat ini, percaya atau iman kepada malaikat ini tanpa kita melihat secara nyata seperti apa malaikat, tapi kita sudah mengimani. Jadi kemudian berikutnya yaitu pengertian malaikat. Itu tadi tentang pengertian iman. Jadi iman itu percaya, mengiyakan, meyakini. Kemudian malaikat itu asal dari malak yang jamaknya malaikah. Kata malak itu berasal dari akar kata al atau alukah, yang artinya risalah atau mengemban amanah. Itu tentang pengertian malaikat. Nah, kita percaya kepada malaikat itu, kita iman kepada malaikat itu dalam hal apa saja atau unsur-unsur apa saja yang wajib kita imani dari malaikat. Satu, mengimani wujud dan penciptaan malaikat. Nah, malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Kita wajib mengimani. Kemudian yang kedua mengimani semua malaikat. Yang ketiga mengimani sifat-sifat malaikat. Dan yang keempat mengimani tugas-tugas malaikat. Nah, kemudian berikutnya dalil nakli tentang malaikat. Apa dalil nakli? Yaitu dalil yang berdasarkan nas atau firman Allah. Salah satunya yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Diharapkan bisa membacakan dengan baik sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan hurufnya. Jadi harapan Bapak setelah pembelajaran ini anak-anakku nanti bisa. Oleh karena itu, ayo pada kesempatan kali ini bersama-sama kita membaca Quran surat Al-Baqarah 285 ini. Satu persatu saja Bapak biar garang. Saya bacakan dulu ya. Nanti gantian. Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, bukan suara Bapak itu. Suara Bapak enak ternyata. Masya Allah, suaranya bagus, Pak. Berdua sekali. Ya, itu salah satu contoh dalil naklinya bahwa malaikat itu ada di mana artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seseorang dengan yang lain. Dari Rasulullah
Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Ini salah satu contoh dalil nakli tentang keberadaan malaikat. Dalil yang berdasarkan nas atau dasar. Kenapa? Benar enggak malaikat itu ada? Bagaimana penciptaan malaikat? Oleh karena itu nanti tugas anak-anakku sekalian di rumah yaitu mencari dalil nakli yang lain yang ada di Al-Quran. Banyak. Minggu depan saya harapkan satu saja dan naklinya dan wajib dihafal. Jadi minggu depan itu disebarkan ke Bapak dalil nakli tentang penciptaan malaikat. Itu pertama ini. Kemudian dalil akli, yaitu dalil yang berdasarkan akal. Ya, jadi perhatikan gambar berikut. Bagaimana secara akal, secara logika benar enggak malaikat itu ada? Contoh dari gambar berikut. Jelas gambarnya ya? Ya, Pak. Jelas, Pak. Terjadi kecelakaan pesawat Sriwijaya Air yang beberapa bulan yang lalu mengalami kecelakaan. Sebanyak 50 orang penumpang dinyatakan meninggal beserta 12 awak kapal yang dinyatakan meninggal pada saat itu. Nah, dari peristiwa juga ya Bapak. Dari kejadian ini, anak-anakku bisa mengimani tentang kematian. Nah, dengan memperhatikan gambar ini dan mengimani ini, maka anak-anakku mengimani tentang adanya malaikat siapa? Malaikat pencabut nyawa, Pak. Malaikat Israel. Itu malaikat pencabut nyawa. Malaikat Israel ini dalilnya secara akal. Padahal logikanya jika dipikir lagi mungkin enggak malaikat maut itu mencabut dalam waktu yang bersamaan. Bisa jadi pada waktu itu semua penumpang Adam Air ini pesawat Sriwijaya Air ini mati, dan bisa jadi di belahan bumi yang lain, di Cina, di Amerika, di Eropa juga ada yang mati. Apakah mereka tidak kebingungan? Ya, tanya Tidak, Pak. karena ruang dan waktu itu milik Allah. Yang mengatur fayakun. Jika Allah berkehendak semuanya akan terjadi. Boleh tanya, Pak. Sebentar dulu ya. Saya selesaikan dulu penjelasan Bapak. Setelah itu Bapak itu akan memberikan pertanyaan. Kemudian contoh kecilnya lagi, bagaimana kita mengimani malaikat. Malaikat itu diciptakan dari nur, dari cahaya. Contoh ya, nak ya. Misalkan di kelas ini ada teman kalian kentut. Tahu enggak siapa yang kentut? Rami di kelas. Kentut itu wujudnya angin. Ini makhluk Allah juga angin. Sampai saat ini bisa menggembah seperti apa angin? Enggak ada. Angin saja. Bagaimana dengan malaikat yang jelas? Itu salah satu contoh secara dari malaikat itu ada. Kemudian berikutnya itu bencana alam. Ini terjadinya bencana alam. Ini tidak ada yang membakar, nak. Tidak pakai tungku, tidak pakai kompor gas, tidak pakai tabung dan macam-macamnya. Tiba-tiba gunungnya menyala, keluar api. Ini semua Allah yang mengatur dan memerintahkan kepada malaikat. Malaikat siapa? Malaikat. Yang tahu. Terjadinya bencana alam itu tugasnya malaikat siapa? Banyak ember. Halo. Banyak ember. Suara lain itu diabaikan, anak. Biasa ya, alam biasa. Cukup suara Bapak saja yang ini didengarkan, ya. Iya, Pak.
Sudah bisa? Kalau tugas berikutnya dan mencarikan contoh-contoh lain dari akli di rumah, ya, di rumah kalian, di lingkungan sekitar yang menunjukkan tentang keberadaan Malaikat. atau penciptaan malaikat. Minggu depan dikumpulkan juga. Jadi sudah ada dua tugasnya. Satu mencari dan dihafalkan minggu depan di store. Kemudian yang kedua itu mencari peristiwa atau kejadian-kejadian di lingkungan sekitar yang menunjukkan tentang keberadaan malaikat. Kemudian tugas nama malaikat. Satu Jibril menyampaikan wahyu, dua Mikail membagi rezeki, tiga Israfil meniup sangkakala. Anak-anakku sudah bisa membaca semua ya. Karena ini waktunya sedang tidak mungkin Bapak menjelaskan satu-satu. Namun semua materi ini akan sampaikan nanti di link atau saya kirimkan linknya di grup WA kelas. Silakan anak sekalian diperhatikan dan dibaca ya. Ini tentang makna beriman kepada malaikat. Nyanyi dulu Bapak. Biar saya nggak bisa nyanyi nah. Ini perhatikan Wasil. Jangan nyengir mulu ya. Dari gambar ini sekarang makna beriman kepada malaikat. Dari gambar ini nak, coba siapa yang bisa menyimpulkan kita sudah beriman kepada malaikat? Siapa? Dengan memperhatikan dua berikut ya. Malaikat Raqib. Silakan Rahmat. Malaikat Raqib. yang lain Malaikat Ridwan. Berarti setiap makhluk yang mau masuk surga nanti dicatat gitu ya. Malaikat Nurjana, Pak. Malaikat Raqib dan Atid, Pak. Jadi kalau kita mengerjakan amal kebaikan, maka malaikat Raqib yang akan mencatat. Sementara kalau amal keburukan, maka akan dicatat oleh malaikat Atid. Saya jelaskan ini kita beriman kepada malaikat Jibril. Kenapa? Karena kita sedang belajar. Meskipun daring itu tetap belajar, luring tetap belajar. Kenapa? Karena malaikat wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad itu Iqra, kita belajar tidak kenal baik kita daring luring tetap harus belajar. Kemudian dengan memperhatikan ini anak-anakku sudah iman terhadap malaikat apa? Malaikat Mikail, Bapak. Malaikat Mikail, betul Osmaniyah, tapi langsung menjawab. Jadi ini kita pada malaikat Mikail. Jadi anak-anakku sekalian, mencari harta yang halal daripada kita memakan harta yang haram. Karena harta haram itu masuk ke dalam tubuh kita dan menjadi daging, sehingga semua amal perbuatan kita itu akan terhalang sampainya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Ini kelihatan ya? Kelihatan? Ya. Ini contoh nonton bola kepada siapa? Malaikat Malik, Bapak. Nah, ini juga tugas ya. Di rumahnya sudah ada 3 tugas ya, ada tugasnya. Jadi nanti kalian mencari tugas malaikat. Jangan banyak-banyak, Pak. Mencari gambar
mencari contoh menemukan gambar CCTV. Dengan percaya kepada CCTV, maka kita itu sudah percaya kepada malaikat Raqib dan Atid. Jadi Raqib dan Atid itu merupakan CCTV-nya Allah. Segala tindak tanduk kita, segala perbuatan kita dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Baiklah anak-anakku sekalian. Nah, yang terakhir, malaikat itu sifatnya juga ada beberapa sifat malaikat. Ini makhluk gaib diciptakan dari nur, selalu taat dan patuh pada perintah Allah, tidak berjenis kelamin laki-laki, wanita ataupun pria. Dan yang keempat, bisa berubah wujud seperti yang dikehendaki. Biasanya malaikat itu bisa berubah menjadi manusia tapi berwujud laki-laki. Beda dengan jin. Kalau malaikat itu menjadi bentuk manusia, biasanya bentuknya sempurna. Seperti ini. Kelihatan ya? Ya. Nah, ini hanya gambar ilustrasi. Ya. Tapi kalau jin berubah menjadi manusia, biasanya ada yang kurang. Kalau jadi perempuan, biasanya tengahnya bolong, disebut sindulong. Kalau jadi anak-anak, biasanya gendut, disebut tuyul. Nah, tapi berubah wujud menjadi manusia, biasanya bentuknya gampang dan sempurna. Ini hanya gambar ilustrasi. Gambar isi. Jadi malaikat itu bisa berubah. Jin juga sama, bisa berubah menjadi wujudnya manusia. Tapi ciri-cirinya ketika jin menjadi bentuk manusia, biasanya ada yang kurang. Tuh. Nah, baiklah anakku. Tugas tadi itu saya harapkan bisa dikumpulkan minggu depan, dan tugas yang harus dikirim nanti yaitu pertama, anak-anakku bisa menjelaskan arti malaikat. Yang kedua, menuliskan satu firman Allah dan yang ketiga, taat beriman kepada malaikat. Anak-anakku bisa menulis dalam lembaran kosong, diberi nama yang jelas, kemudian difoto dan dikirimkan di grup WA kelas. Kelas ya? Baiklah, demikianlah anak-anak. Siap. Pada pagi hari ini, semoga memberikan manfaat. Akhir kata dari Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.